Selamat siang Bapak dan Ibu, para orang tua yang luar biasa ya telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Selamat datang di Parent Seminar yang diselenggarakan oleh Regent Secondary School. Senang sekali siang ini kita bisa berkumpul di Multipurpose Hall untuk mengikuti seminar dengan tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu, Passion, Practicality, and Paychecks, Helping Your Teen Find the Right Fit Major. Betul sekali Miss Nindi, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita menemukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan juga prospek untuk masa depan mereka. Jadi mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran karena kita akan mendapatkan banyak insight yang berharga dari seorang pakar pendidikan dan karir yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi utama, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari perwakilan Regent Secondary School. Kepada Miss Yvonne kami persilakan untuk memberi sambutan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Cari parkirnya mudah Bapak Ibu? Gampang? Aman. Saya khawatir aja udah parkirannya susah untuk Bapak Ibu, tapi aman ya. Puji Tuhan. Nah, senang sekali kita hari ini dapat berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama mengikuti parent seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Ina Lim, konsultan pendidikan dan karir sekaligus founder dari jurusanku, @jurusanku. Hari ini Bu Ina Lim akan berbagi wawasan dan juga pengalaman untuk membantu kita sebagai pendidik, guru-guru dan juga orang tua untuk mendampingi anak dengan lebih bijak dalam memilih jurusan dan juga karir di depannya. Nah, seminar ini juga menjadi momen berharga buat kita semua karena saya mengerti kesibukan dari orang tua semuanya dengan pekerjaan, tetapi masih bisa meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, untuk kita sama-sama belajar dan memahami lebih dalam bagaimana membantu anak-anak menemukan arah pendidikan dan juga karir mereka di depan. Bukan hanya berdasarkan passion. Kalau dulu mama saya bilang, ikutin aja apa yang kamu suka, itu yang kamu pilih gitu ya. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Kita juga harus bisa melihat potensi, karakter, dan peluang yang nyata terutama di zaman yang sekarang ya. Banyak hal-hal atau pekerjaan yang dulunya nggak ada. Sekarang ini bermunculan ya. Apakah passion itu aja cukup? Seperti itu. Nah, nanti Ibu Ina semoga dengan wawasan dan pengalaman beliau yang sudah luas banget. Saya mengikuti beliau di IG-nya dan juga ada podcast-nya baru-baru ini katanya. Nah, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua untuk kita bisa mendampingi anak-anak untuk pendidikan dan karir mereka ke depannya. Baiklah, semoga Bapak Ibu bisa menikmati seminar ini dan kita semua bisa pulang dengan membawa ilmu yang baik lagi tentang anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Miss Yvonne atas sambutannya yang hangat dan sangat inspiratif. Dan semoga semangatnya Miss Yvonne juga menular pada kita semua yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menyambut sosok yang luar biasa, seorang pakar yang telah belasan tahun mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan dan juga karir. Beliau telah menjadi kompas bagi puluhan ribu pelajar dan juga orang tua dalam menentukan langkah masa depan. Betul sekali Miss May. Dan yang paling kita kenal, beliau adalah founder dari jurusanku.com atau di Instagram @jurusanku, platform yang menyediakan informasi lengkap tentang berbagai jurusan kuliah dan peta karir. Karyanya telah membantu banyak generasi muda mengambil keputusan studi yang tepat. Selain menjadi founder dan CEO dari jurusanku.com, Ibu Ina Lim juga merupakan Certified Career Consultant dan penulis di berbagai media nasional. Beliau juga aktif berbagai wawasan seputar pendidikan dan karir. Serta beliau juga menjadi kontributor rubrik edukasi di Kompas Class. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama konsultan pendidikan dan karir sekaligus founder jurusanku.com, Ibu Ina Lim.
Baik, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Miss Yvonne. Nah, seperti tadi udah sekilas dijelaskan, saya konsultan jurusan kuliah dan karir Bapak Ibu. Saya sudah counseling mungkin lebih dari 6.000 keluarga. Nah, dari pengalaman saya ada beberapa faktor yang membuat anak-anak itu sulit membuat keputusan memilih jurusan. Paling enggak saya bagi 3, dan ini yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, negara kita ini negara maritim atau bukan? Kita dengarkan mantan staf ahli Kementerian Kelautan Perikanan yang pernah saya undang di Kemendikbud zaman dulu ya, 10 tahun lalu, tapi masih relevan. Ada 7 subsektor atau sektor di maritim yang kalau kita kelola dengan baik, kita akan menjadi bangsa yang hebat. Kata buku, bangsa maritim itu atau negara maritim itu adalah satu negara yang ekonominya ditopang oleh laut. 40-50% ditopang oleh laut. Kita baru 15%. Dan negara maritim itu tidak harus tergantung kepada luas laut. Belanda luas lautnya kecil, tapi karena dia menguasai laut, ekonominya banyak di laut, dia negara maritim, buat kita ya. Singapura, negara maritim, karena menguasai laut, dan seterusnya. Kita terlambat. Kalau dirupiahkan ini Profesor Rohmin Dahuri. Bicara bisnis silahkan, 1-11, mau ambil yang mana? Terbuka semua. Kalau dirupiahkan itu, setahun kita bisa mengambil 800 miliar US dollar dari laut. Dengan angka 13.000 1 dolar itu 10.400 triliun per tahun. APBN kita 4.000 ya Bu ya? Ya? Enggak, lebih. Kalau 2.000 lebih ya. Sudah 3.000 sekian kok. APBN kita. Artinya kalau ini bisa kita kelola, kita nggak perlu utang. Ya, berarti kita negara maritim atau bukan Bapak Ibu? Belum ya, ternyata ya, kita negara kelautan, bukan negara maritim. Karena negara maritim itu ekonominya yang sudah dihasilkan kita ambil dari laut sebesar 40-50%. Nah, ini salah satu penyebab kenapa anak-anak sulit memilih jurusan? Karena kurangnya informasi. Tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak tahu, anak-anak nggak mungkin bilang, oh aku mau banget nih ngambil peluang dari laut. Sebetulnya nggak nyampe 15%. Ini baru saya cek Mei 2025 tahun ini ya. Hanya 7% Bapak Ibu. Padahal kalau anak-anak kita bisa kelola dengan baik, kita nggak perlu utang. Sebesar itu potensi laut kita. Kalau kita ngelihat top 10 busiest port in the world, dilihat 10 nggak ada Indonesia di situ ya. 7 dari 10 semua ada di China, wajar. Tapi coba lihat nomor 2, Singapura. Yang cuma 1 titik di peta ya. Laut lebih luas kita, tapi ekonomi dia malah lebih besar, bisa dapat dari laut dibanding kita. Nah ini kan tamparan banget buat kita ya. Jadi mother vessel kapal besar dari Eropa ke Amerika, lewat ke Asia Tenggara, berhentinya nggak di Indonesia, berhentinya di Singapura. Nah ini yang cukup memalukan ya. Kalau kita lihat 90% kapal asing itu masih kuasai angkutan ekspor import Indonesia. Kita punya lautnya, duitnya nggak masuk ke kita, tapi masuk ke perusahaan-perusahaan asing. Dan kalau kita lihat contoh jurusan-jurusan pendukung ekonomi maritim, berapa banyak anak-anak Bapak Ibu yang sudah nyebut, Mah, Pah, aku mau ngambil teknologi hasil perairan di IPB ada. Ada nggak? Nggak ada. Kalau kita nggak tahu itu jurusan ada, kita nggak bisa bilang, passion aku pengen teknologi hasil perairan, memproses dari rumput laut, bikin skincare mah
Nggak tahu dia, nggak ada informasinya. Ya, padahal anak-anak IPB cek di websitenya jurusan itu, memang beneran mereka bikin serum skincare. Kalau enggak kita cuman ngimpor. Rumput laut kita penghasil salah satu terbesar di dunia. Cuman kita keringin, kita jual. Dibelilah China, Korea, mereka proses bikin serum, kita beli balik 3 juta, 10 juta. Padahal kita yang punya rumput lautnya, ya. Perikanan, kelautan, tapi akhirnya beberapa klien saya ada yang ngambil kelautan, ada yang ke Udayana di Bali, gitu. Teknik perkapalan tadi ya, ada yang di Jakarta lulusan UI teknik perkapalan, bisa bikin bisnis sendiri, bikin kapal yang lebih murah dan lebih cepat. Karena untuk bikin kapal yang kecil, dia bilang 5 gross ton, itu biasanya biaya 400 juta lebih, butuh waktu 3 bulan. Nah dia bisa buatin hanya 3 minggu jadi, biaya cuman 250 juta. Satu kapal profit 150 juta dia bilang. Nah tapi kalau enggak mengambil jurusan perkapalan, enggak tahu bagaimana caranya membuat kapal yang lebih murah dan lebih cepat waktunya ya. Nah logistik and supply chain management sayangnya di Indonesia ini juga masih jarang ya. Kalau di luar negeri udah banyak, di China udah lebih dari 60 universitas punya dan di bawah fakultas bisnis. Di Indonesia mau nggak mau harus masuk teknik industri dulu. Sehingga mungkin anak-anak yang cenderung IPS jadi nggak kepikir masuk ke sana karena terpaksa harus masuk IPA gitu ya. Kalau tahun lalu Bapak Ibu hadir di seminar saya mungkin masih ingat ya, kita lihat data serapan pekerja sektor formal yang terus menurun 15 tahun belakangan. 15 tahun lalu itu ada 15,6 juta serapan pekerja sektor formal. Tapi 5 tahun belakangan itu hanya 2 juta saja yang terserap di dunia kerja. Diperebutkan oleh 9,9 juta mahasiswa yang sekarang ini kuliah nih. Ya, kalau kita hitung dibagi 5 tahun, kurang lebih 400.000 lah ya, berarti yang terserap di dunia kerja. Sedangkan jumlah mahasiswa per Agustus tahun ini itu ada 996 lah, hampir 10 juta. Katakanlah semua kuliah 4 tahun. Jadi per tahun ada perangkatan ada sekitar 2,5 juta mahasiswa ya. Tapi yang lulus itu biasanya sekitar 60-70%. Berdasarkan data BPS tahun lalu fresh graduate ada 1,7 juta. Memperebutkan 400.000 pekerjaan formal. Nah ini tantangan anak-anak kita. Belum bersaing dengan yang tahun sebelumnya belum dapat kerjaan ya. Belum yang sudah bekerja tapi kena PHK. Jadi anak-anak kita tantangannya luar biasa Bapak Ibu. Nggak bisa disamakan dengan zaman kita. Dulu Papa ngambil manajemen, nyatanya bisa kerja di bank dan sukses. Nah, padahal tahun lalu ingat ya saya mewawancara HRD bank, Bapak dalam 6 tahun belakangan merekrut berapa karyawan? 0, nggak ada. Jadi jangan disamakan, jangan bilang dulu saya bisa dulu. Ya, zaman anak-anak beda. Nah jadi harus pertanyaannya, kalau saya ambil jurusan perikanan misalnya, kalau dia nggak dapat pekerjaan, dengan skill yang dia dapat dari perikanan, dia bisa berpenghasilan enggak? Nah itu pertanyaannya. Bukan lagi nanti jurusan apa, dapat kerja di perusahaan apa, dia nyari yang nama universitasnya ranking 1. Karena memang lowongannya cuma segitu, enggak ada. Mau universitasnya ranking 1, oh zaman sekarang S1 enggak cukup, harus S2, S3. Lowongannya memang enggak ada Bapak Ibu. Jadi harus berpikir dengan jurusan tersebut, anak saya dapat skill apa, kalau nggak dapat pekerjaan, dia bisa berpenghasilan nggak? Nah, ini Bapak Tony di Surabaya, saya samperin tempatnya, bikin apartemen kepiting ya, mulai ngetren ya. Jadi satu kotak tuh satu kepiting, kasih makan beberapa minggu udah gendut, bisa jadi suppliernya restoran seafood, kalau berkembang bisa ekspor.
Pak Tony memang lulusan perikanan dari Surabaya. Kemudian nyari makanan kepiting tuh susah. Pak Tony bikin sendiri, pakan kepiting. Dan berani bilang ke saya, Bu Ina silakan cari di toko online. Yang ada cuman merek saya. Terus beliau ikut pameran di Vietnam. Nah, jadinya mungkin mau dikembangkan lagi, siapa tahu bisa ekspor. Ya, jadi udah nggak bisa lagi kita mindset, perikanan nanti kamu tinggal di desa gitu kan. Bahkan kadang ada klien saya dulu, waktu saya rekomen perikanan, mohon maaf tapi guru di sekolah yang bilang begitu, kamu mau ngambil apa? Perikanan, hati-hati loh, nanti kamu tinggal di desa loh. Guru di sekolahnya kayaknya juga nanti mesti disuruh dengar ya, supaya tidak mengcounter balik anak-anaknya ya. Ini tinggalnya di Surabaya, di kota ya. Nah, Bapak Ibu di sini ada yang pernah ke Tanjung Puting nggak? Ada? Belum? Tahu nggak Tanjung Puting di mana? Ada. Saya Desember ini rencana mau ngajak anak-anak ke sana lihat orangutan ya. Terus saya mau nyari sewa kapal klodok kan ke sana karena tidurnya di tengah hutan di air situ. Yang pertama muncul si Sofi. Dan biayanya Bapak Ibu coba dilihat, $800 per orang. 13 juta rupiah per orang. Saya sampai heran, kemudian saya search si Sofi. Orang Singapura. Kita yang punya orangutannya, kita yang punya kapalnya, dia nggak punya apa-apa, dia bisa berpenghasilan segitu per orang. Sedangkan saya suami 2 anak, 13 juta kali 4. Setelah dia dapat baru nanti dia sewa kapal klodok ke orang Kalimantan. Nggak perlu modal apa-apa, tapi modal apa? Dia menyebut ini terlalu rendah ya, jadi Bapak Ibu nggak lihat di balik bangku ya. Conservationist guides. Dia adalah seorang ahli konservasi. Jadi dia bisa menjelaskan orang utan gitulah ya, lebih pinter daripada kita gitu. Nah, modalnya tadi ilmunya dia. Dengan skill yang dia dapat dari conservation biology jurusannya, dia bisa bergerak di bidang pariwisata tanpa perlu punya kapal, modal, nggak punya orang hutan juga. Nah, jadi yang perlu ditanya, kalau kamu ngambil jurusan A, ya skill apa yang kamu dapat dari situ? Zaman sekarang anak-anak harus kreatif cari duitnya ya. Dan ternyata bisa. Karena Singapura terbiasa tidak punya resources. Jadi dia dipaksa berpikir kreatif. Kita punya banyak resources, akhirnya kita cari gampang. Nggak mau mikir. Kreatif. Nah, tapi akhirnya saya nggak bayar Sofi, saya bayar orang lokal di sana. Per orang kalau nggak salah, saya lupa 3 juta kalau nggak salah. Dibanding 13 juta orang Singapura ya. Jurusan Conservation Biology. Di Indonesia ternyata juga ada di IPB lagi ya. Jadi kalau kita nggak tahu, nggak punya informasi, ada ya jurusan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Yang nggak bisa bilang passion anak aku di conservation, yang nggak tahu. Terus pertanyaan orang tua, mau jadi apa? Nah kan gitu. Padahal 65% generasi sekarang akan bekerja di profesi yang sekarang belum ada namanya. Saya ulangi, 65% anak-anak kita akan bekerja di pekerjaan yang sekarang belum ada namanya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, mau jadi apa? Bapak Ibu membatasi karir mereka dengan karir yang ada sekarang. Contoh, kalau Deddy Corbuzier waktu kecil kita tanya, kamu besok gede mau jadi apa? Dia nggak bisa jawab mau jadi YouTuber kan? Karena zaman itu belum ada. Jadi yang muncul hanya profesi zaman itu. Jadi pertanyaan mau jadi apa sebetulnya sudah tidak lagi relevan ya. Skill apa yang akan kamu dapat dari jurusan tersebut. Gitu ya. Nah sekarang kita main tebak profesi Bapak Ibu. Saya kasih foto seseorang, kira-kira pekerjaannya apa? Iseng aja. Businesswoman. Kira-kira apa?
dokter gigi. Apa Bapak Ibu? Sekretaris. Ya, kerjaan jadul ya, sekretaris dokter gigi. Ya. Padahal kerjaannya juga jadul sih. Ibu Sabrina Mustopo ini adalah seorang petani. Nah, kalau kita bilang petani, foto yang muncul di kepala kita kan kayak begini. Ya, nah ini yang namanya persepsi. Jadi udah nempel nih di sini. Jadi agak sulit. Jadi salah satu masalah anak-anak milih jurusan itu juga salah persepsi. Jadi udah buru-buru pertanian, nanti kamu nyangkul gitu kan. Padahal zaman sekarang modern farmer nggak nyangkul ya. Pegang iPad bukan pegang cangkul. Ya, modern farmers. Sekali lagi, Singapura, lahan sempit dia bisa bikin vertical farming. Lahan 1.500 meter persegi doang, omset miliaran. Masa kita mau ngimpor sayur dari Singapura lagi? Kebangetan ya kan, agriculture is about science, it's about technology. Lahan sempit gimana hasil maksimal? Jadi kita punya 1,3 juta hektar lahan cocok ditanemin kopi. Tapi 1 hektarnya kita cuma bisa memproduksi 700 kilo kopi per tahun. Di Vietnam 1 hektar yang sama mereka bisa memproduksi 3 sampai 3,5 ton kopi setahun. Masalahnya di mana? Kurang cepat petani kita nyangkul. Enggak, it's about science. Ya, mereka dengan keterbatasan lahan dibuat ke atas, sustainable, nggak pakai mesin, satu sisi disiramin berat, akhirnya gantian yang naik dapat sinar matahari. Ya, science and technology Bapak Ibu. Dan bisa indoor juga. Tidak harus di desa sekali lagi ya. Meskipun di desa sekarang itu juga pilihan yang bagus ya, mengingat jumlah anak-anak depresi, stres gitu tuh makin banyak ya. Jadi di China juga udah ada tren bisnis slow living, bayar 8 juta sebulan untuk ngasih makan ayam. Jadi balik kayak kehidupan di desa, lepas gadget ya. Ya bisa jadi tren bisnis baru. Ya, jurusan-jurusannya biasa saya sarankan kayak terapi-terapi. Itu gelarnya Bachelor of Health Sciences, kesehatan, tapi in recreational therapy. Nah, Bali ini tempatnya ya. Ya, ada Bachelor of Occupational Therapy, Speech Pathology, masih banyak, Music Therapy, Art Therapy. Gitu. Itu kesehatan. Jadi kesehatan nggak cuma dokter dan dokter ya. Jadi kesulitan kedua banyakan karena salah persepsi. Jadi jangan buru-buru menghakimi sebuah jurusan. Matematika, nanti kamu cuma bisa jadi guru. Nah, itu kalau udah nempel di sini, keluar terus tuh ke anak-anak kita ya. Padahal saya udah sering katakan profesi dari matematika, itu tuh banyak sekali. Lulusan matematika ITB hampir nggak ada yang jadi guru. Kalaupun ada, bukan karena nggak laku, tapi karena memang passionnya ngajar. Ya, lulusan matematika banyak, bisa jadi aktuaris, yang kita sampai harus ngimpor-ngimpor juga dari Singapura, dari Malaysia, gaji puluhan juta. Nah, padahal anak-anak kita banyak yang suka matematika. Nah, itu salah persepsi. Sama halnya dengan Mbak Amel ini. Mbak Amel ini seorang drilling engineer. Pernah jadi pembicara bareng sama saya di satu sekolah. Jadi sekalian saya tanya, Mbak Amel ngebor? Ya enggak. Engineer dengan technician itu beda. Ya, jadi ada klien saya, cewek pengen ambil engineering. Papahnya bilang, coba Bu Ina lihat jari-jari anak saya. Lentik kan? Mana bisa dia jadi engineer? Nah, engineer enggak ngebor Pak. Enggak manjat tiang listrik, enggak ganti oli. Ya. Nah ini persepsi. Jadi jurusan kesannya ada gender, maskulin dan feminin. Nah jadi Mbak Amel kerjanya ya di belakang laptop, menghitung efisiensi. Engineering itu mendesain, merancang. Jadi untuk menggali minyak di sini kira-kira butuh berapa lama,
peralatan bornya yang berapa, biaya berapa, dan target 1 bulan yang diekstrak minyaknya berapa, terpenuhi apa enggak. Jadi memang bisa kerja kantoran, ya. Jadi beda dengan teknisi, ya, tukang bor, beda lagi. Engineering makanya cewek secara rata-rata ternyata berdasarkan survei gajinya lebih tinggi daripada cowok. Karena perusahaan butuh gender balance. Ya. Nah, sebaliknya kalau klien saya cowok pengen ambil psikologi, kadang orang tuanya udah tepok jidat. Meskipun nggak ngomong, kadang di ruang saya langsung aduh ngelihat minatnya kok psikologi. Ada yang ngomong, iya masa feminin banget Bu Ina pilihan jurusannya gitu. Dia kan cowok. Biasanya cowok ekspektasi orang tua teknologi, engineering, finance. Nah, biasanya itu sering ekspektasi ke sana. Kalau memang sesuai dengan profil anaknya nggak masalah, tapi banyak problem muncul belakangan. Karena ada tipe-tipe kepribadian yang sebetulnya nggak cocok ke arah sana. Tapi karena lingkungan, didikan, karena matematika di Indonesia ini dianggap kastanya paling tinggi ya. Jadi kita sebagai orang tua, we see what we want to see. Jadi begitu anak kita SD, wah dia bisa matematika, udah langsung les. Terus sampai lupa pelajaran lain, pokoknya saya tahu banget anak saya matematika. Tapi begitu SMA kelas 11, 12, misalnya ngambil advance math gitu ya, dan anaknya udah mulai mundur, kayaknya kok aku mau eksplor bidang lain. Nah, orang tua yang persepsinya sudah nancep, saya tahu banget anak saya matematika, itu sulit untuk menerima. Nah, tapi saya nggak pernah melarang anak mau belajar apa. Atau orang tua pengen mengarahkan anak kemana. Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Ya, jadi karena saya udah ketemu banyak ya yang profilnya bertolak belakang, tapi karena didikan dan arahan, tahun ketiga misalnya di engineering dia fail, baru datang ke saya. Saya tanya, nah kenapa dulu ngambil engineering? Ya dulu saya pikir saya suka math dulu gitu ya. Nah kalau profilnya bertentangan biasanya problemnya muncul belakangan. Ada lagi klien saya usia 50 tahun, bapak-bapak, dulunya ngambil teknik, orang dulu ya, bisa nggak bisa kan lebih ini tekun ya, lebih tough minded. Ya bisa, lulus, bagus, yes, kerja, bisa. Tapi bapak ini bilang, di usia 40 tahun Bu Ina, itu saya di persimpangan jalan. Kayak udah capek sekali, is this really for me? Nah, sekarang 50 tahun bapak ini mau pensiun. Mau beli tanah di Jogja, mau pelihara kambing. Jadi takut hasil kerja keras lama, terus masa duitnya habis lagi, salah lagi. Hidup kan cuma sekali gitu ya, pengen enjoy. Setelah saya lihat profilnya, enggak Pak, sekarang sudah kembali ke akarnya ya. Go ahead, just buy the land gitu. Enjoy life, cocok. Malah kemungkinan bisa money will follow kan ya. Agriculture, food industry never die. Indonesia kaya banget. Ya. Nah, itu contoh persepsi-persepsi yang udah nempel di benak kita. Kadang susah banget untuk kita membongkar, mencabutin satu-satu ya. Jadi bagi orang tua, apa yang sudah kita pelajarin puluhan tahun, sekarang unfortunately kita harus unlearn. Kita harus bongkar, kita harus question. Masih berlaku nggak sih apa yang membawa kesuksesan saya dulu? Masih berlaku nggak? Masih relevan nggak untuk anak kita? Ya. Jadi yang ketiga, kesulitan memilih jurusan, kurang mengenal diri. Ini yang sempat saya bahas juga ya di tahun lalu. Saya kasih waktu sebentar, coba Bapak Ibu pikirkan kata-kata pertama yang muncul di benak begitu melihat lukisan ini. Apa kira-kira? Ya? Pasar, oke. Ada lagi? Kata-kata yang muncul pertama di benak, begitu lihat ini.
Ada? Enggak kedengeran. Saya turun aja. Untuk ngasih gambaran aja. Apa Miss yang muncul? Happy? Apalagi? Nganggur? Oke, apalagi? Hah? Dagang? Dagang, pasar, berdagang di pasar gitu ya. Nah, jadi apa yang kita lihat itu sama ya. Tapi yang muncul di benak kita pertama beda. Karena memang kita lahir nggak kertas kosong, kita ada bawaan. Jadi yang menjawab apa adanya, apa yang dilihat, yaitu pasar, yaitu dagang, ada itu dua ibu-ibu, ada tukang beca, ada kol, ada sayur, itu kan apa adanya. Itu, ini bukan psikotes ya, ini cuma contoh. Kita sebut tipe sensing, dari kata five senses, something you can see. You can touch, you can experience. Jadi biasanya orangnya lebih detail oriented. Oh ada call ya, ada ini. Apa yang dilihat aja. Practical realities, past experience, real world examples, repetition. Jadi kalau mau ngajarin anak sensing, belajar tentang perilaku hewan. Lebih efektif kalau dia bisa langsung menggunakan kelima panca inderanya. Ajak ke kebun binatang, biar dia bisa mendengar juga gajah gitu ya. Kalau kita jahat sama gajah, dia akan ingat seumur hidup. Kalau kita baik sama gajah, dia akan ingat seumur hidup. Dibanding kita kasih buku ensiklopedi. Itu untuk anak-anak yang sensing. Tapi yang menjawab maknanya dikasih lukisan, oh itu kebahagiaan. Ternyata bahagia itu sederhana gitu ya. Nah itu yang biasanya tipe intuitif. Mereka waktu kecil kadang-kadang diajak bapak ibu ke psikolog karena dikira nggak fokus ya. Dikasih foto apel, kok dia cerita tentang Isaac Newton gaya gravitasi, berarti dia nggak fokus. Gitu. ADHD itu ada, tapi kadang-kadang anaknya normal hanya karena dia tipe kepribadiannya intuitif, memang lompat-lompat. Jadi dia lihat apel, dia kepikir Isaac Newton gaya gravitasi pertama kali taunya dari apel jatuh. Ya, putri salju misalnya. Ya, waktu saya nanya cepet kadang, pernah saya nanya di ruangan saya, apel, ulat. Kenapa ulat gitu ya? Dia langsung ngebayangin ulat keluar dari apelnya misalnya. Nah, pikirannya lompat-lompat sehingga sering dianggap tidak fokus. Kalau guru ngajar di kelas, dia lagi ngasih tugas, kalian bikin esai tentang ini. Nah, dia udah pikirannya udah lompat ke sono, udah bikin esainya tuh di kepala dia. Pada saat gurunya masih ngejelasin, maksimal 300 kata ya, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Nah, begitu dia udah bangun lah ya dari imajinasi dia, balik dia nanya sama guru, Miss, deadline-nya kapan Miss? Nah nggak dengerin kan anak ini, ya dianggap negatif. Tapi kalau bisa saling memahami tipe kepribadian anak beda-beda, jadinya untuk guru juga bisa menyiapkan handout. Untuk detail-detailnya nanti silahkan refer ke sini, karena dia masih melayang kemana-mana. Imajinasi harus ada tempat dia bisa refer. Yang sensing lebih detail oriented. Ini kelima panca indera, ya boleh dibilang ini pakai indera keenam lah gitu ya. Ya jadi kalau misalnya kita tanya anak, bapak nanya anaknya, mami udah pulang belum? Dua-duanya bisa tahu, udah. Tapi kalau ditanya kenapa, ini detail oriented. Jadi dia tahu, oh iya sandalnya kan udah ada, sandal sepatunya udah ada. Tasnya aku lihat di meja makan. Jadi kan detailnya dia ingat. Tapi kalau yang ini, nggak tahu ya kenapa. Pokoknya perasaan mami udah pulang deh. Karena dia lihat sepatu, lihat tas, tapi nggak inget detailnya gitu. Ya, jadi memang anak kita berbeda. Ya, ini bawaan lahir, pemberian Tuhan, dua-duanya pinter. Pinter mikir, pinter kerja. Konseptor, doer. Banyak ide, banyak konsep. Tapi tanpa doer, nggak jalan ya. Tapi ini dikasih kerjakan. Tanpa konsep, bisnis nggak ada lompatan-lompatan.
Jadi paling bagus kalau kita mengenal diri dan kolaborasi dengan lawan. Itu bagus hasilnya. Ya. Nah, kalau sudah mengenal anak kita tipe yang mana, lebih mudah lagi mengarahkan. Misalnya sama-sama suka musik gitu ya. Ini saya kasih lagu zaman kita ya Bapak Ibu. Supaya familiar. Ku terima suratmu, telah ku baca, dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Ya, kalau seminar ke anak-anak lagunya saya ganti, ya mereka nggak tahu ya kan. Nah, tapi paling nggak Bapak Ibu kan tahu memang lagunya aslinya ya kayak begini ya. Dinyanyikan persis seperti aslinya. Biasanya tipe anak-anak sensing itu kayak gitu. Sementara anak intuitif kayak begini. Saya meminta teman-teman dari seluruh daerah di Indonesia untuk mengirimkan kalimat di rumah aja menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dan ini adalah hasil kompilasinya. Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah saya, makan yang otak, tumakulah batu, biar rumah saya. Ya, jadi kalau yang intuitif itu composer, yang sensing itu pemain musik atau penyanyinya gitu ya. Koreografer, penarinya. Kalau sama-sama suka bangunan, yang konseptor itu arsiteknya, sensing itu kontraktornya. Ya, jadi gambar ukuran udah ada, dia ikutin tadi panduannya gitu ya, sesuai lagu aslinya gitu. Kalau di bidang interiornya, intuitif interior designernya, yang sensing yang bikin workshop furniture-nya. Ya, saya kasih foto cewek supaya tadi persepsi seringkali. Ini saya sendiri yang motret di sebuah TAFE di Melbourne. Jadi memang building and constructions, kalau di sana kan memang tukang ledeng aja 100 juta sebulan gitu ya. Pertukangan itu tinggi. Jadi itu sebuah TAFE lah ya, politeknik. Tapi gede banget lahannya, didanai pemerintah itu 50 juta dolar hanya untuk building and constructions. Karena di sana masang pintu aja itu harus certified. Masang bata aja harus certified. Jadi kuliahnya ya kayak begitu. Anak-anak pada masang bata gitu. Beneran masang bata di gedung seperti ini. Beneran bikin bangku sampai jadi nih. Ini saya sendiri yang motret. Nah, untuk anak-anak sensing sebetulnya memang yang praktikal kayak gini mereka lebih cocok, lebih semangat ya. Kemudian kalau intuitif itu desain, kalau sensing sebetulnya sih kayak Kria di ITB. Nah, dia yang bikin home industrinya. Kalau Kria di ITB ada tekstil, ada keramik gitu. Nah, dia yang bikin. Kayak di Bali ada Niluh Jelantik ya, yang bikin sepatunya. Nah, kalau milih universitas itu aja juga jadi lebih gampang. Yang intuitif, indera keenam lah ya, dia mampu nangkep teori-teori yang abstrak. Ya, CA, CO3 gitu. Itu research based university mereka nangkep-nangkep aja teorinya. Research based university ini yang biasanya rankingnya tinggi-tinggi. Karena ranking universitas itu berdasarkan banyakan researchnya. Tapi teorinya kenceng. Sementara untuk anak sensing, bisa nggak di sini? Bisa, tapi habis ujian lupa gitu yang biasanya. Dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Nah itu yang itu. Ya, padahal untuk dia bisa ngerti dan nggak lupa, dia sebetulnya lebih cocok University of Applied Sciences yang
depan daripada CaCO3, NaCl gitu. Dia langsung aja ajak bikin pupuk, bikin serum, bikin sampo, bikin skincare, dia bisa belajar kimia. Nah, cuman tadi persepsi orang tua, masa sudah di international sekolahnya anak saya disuruh masuk politeknik, kan gengsi. Nah, balik lagi, akhirnya tidak segampang itu ya memilih. Padahal kalau di beberapa negara, tadi saya ngobrol sama Miss Yvonne, di sini banyak juga yang ke Australia karena deket ya. Kalau di Australia ada lagi kan TAFE ya, saya sendiri jebolan TAFE. Dan TAFE 2 tahun itu bisa ditransfer ke S1. Ada klien saya ngambil D2 di Melbourne Polytechnic, jurusannya Early Childhood Education. Di situ ada internship karena memang banyak praktek. Saya udah visit juga Melbourne Polytechnic, memang punya daycare center sendiri yang memang open to public. Jadi mahasiswa ada ruang kaca, mereka bisa observasi anak-anaknya main gitu. Nah, terus ada internship, klien saya intern di daycare centernya suka banget sama dia. Jadi dia di hire. Kemudian dia lanjut 1,5 tahun ke Swinburne University untuk S1-nya. Jadi total setelah SMA itu 3,5 tahun, selesai S1. Tapi 2 tahun pertama diploma. Politeknik. Ya, jadi sabar tetap dapat S1. Cuman kadang yang nggak sabar itu obrolan mami-mami nih. Anak kamu di mana? Di Politeknik. Iya, anak aku di Melbourne Uni, gitu ya. Butejo tukang gibah. Ya. Jadi itu yang bikin nggak tahan orang tua. Tapi kalau sinetron kan episodenya belum selesai, Bapak Ibu ya. Nah, si klien saya ini waktu di S1 ada internship lagi. Daycare-nya kekurangan orang lagi. Jadi sambil menyelesaikan S1 dia kerja di 2 daycare center. Maminya bilang tabungannya udah banyak Bu Ina. Nah kan episodenya belum selesai. Nah, ibunya WA ke saya. Untung Bu Ina saya dulu gak maksa anak saya masuk bisnis. Teman-temannya tuh yang dari bisnis bingung nyari kerjaan. Anak saya tabungan udah banyak. Terus PR di Australia early childhood gampang dapet. Nah, jadi episodenya belum selesai. Biarin yang butejo mau gosip ya. Belum selesai, masih panjang perjalanan ya. Nah, jadi satu lagi kalau di Amerika ada satu tipe universitas lagi namanya liberal arts colleges. Tapi ini untuk anak-anak intuitif. Intuitif banget yang ini. Jadi kelasnya kecil selalu diajar profesor. Nggak pernah asisten dosen. Ini bukan liberal arts sebagai jurusan ya, tapi sebagai education system. Jadi dia bisa ngambil major, katakanlah majoring in environmental science, tapi dia harus ngambil liberal arts subjects, philosophy, history. Jadi sambil dia ngambil environmental science, pada saat dia ada di kelas women history in the 19th century misalnya, nah, dia akan ketemu mahasiswa dari jurusan statistik, jurusan fisika gitu kan. Discussing about women history dari different points of view. Karena dalam hidup kenyataan kan begitu ya. Di sosial media tadi kita bahas ya Bu Mima ya. Kita ketemu orang dengan berbagai sudut pandang. Nah, jadi jebolan-jebolan liberal arts colleges biasanya mereka lebih toleran, lebih bisa accept differences. Let's agree to disagree at the end. Tapi nggak kayak pokoknya aku nggak setuju, tapi harus ada alasan di baliknya. Sehingga 75% CEO di Amerika sebetulnya menyarankan anak-anak SMA di sana untuk pergi ke liberal arts colleges. Karena mereka yang ngerasain waktu meeting kok bisa menerima perbedaan ya, perbedaan opini gitu. Nah, tapi liberal arts colleges ini memang banyak kan di Amerika. Kayak Williams College yang memang syarat masuknya juga susah. Ya, admission rate mungkin 11%, 13% juga. Tapi orang Indonesia nggak banyak tahu. Ya, bukan yang research based atau yang ranking kita tahu kayak Harvard gitu. Ya, tapi mereka punya ranking sendiri beda kategori. Sekarang sistem ini mulai diterapkan di beberapa negara. Kayak
NUS di Singapura, tadinya ada kerjasama Yale NUS College, itu pakai sistem ini. Tapi setelah berapa tahun ditutup, tapi saya amati, ternyata kayaknya dimasukkan di dalam satu fakultas di NUS, namanya CHS, College of Humanities and Sciences, jadi kombinasi. Saya lihat kurikulumnya mirip. Ya, jadi ini education system memilih universitas, coba baca, minta anaknya yang baca ya, bukan kita yang baca. Minta anaknya yang baca. Kurikulumnya beda-beda, sekarang udah lebih kekinian ya. Kayak di Singapura juga public university kan ada 6 ya. Yang SUSS, yang rame juga itu Kaisang kuliahnya di sana. Nah, itu juga kurikulumnya saya amati lebih ke liberal arts kurikulum ya. Nah, jadi dengan mengenal tipe kepribadian anak lebih memudahkan kita ya untuk mengarahkan, membantu anak-anak kita ngarahin lah kira-kira jurusan apa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kekinian juga ya, jadi bukan mau jadi apa ya, kira-kira dari jurusan HI kamu bakal dapat skill apa gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya ikut kekinian. Dalam membantu anak-anak kita memilih jurusan dan karir, yang pertama kita bantu anak-anak kita untuk mengenali diri mereka masing-masing. Kita bantu observasi. Ya, tadi waktu kecil misalnya dia lebih ngikutin lagu sesuai aslinya atau suka berantem aja sama guru musiknya gitu ya, diganti kuncinya, diganti temponya sama dia. Jangan dimarahin. Oh, berarti anak aku intuitif mungkin gitu. Yang kedua, persepsi-persepsi yang salah dicabutin dulu, ya, be open-minded. Kalau sudah open-minded, barulah informasi bisa di-update. Research, dan research ulang. Saya Inalim dari jurusanku, terima kasih atas perhatiannya, selamat siang. Baik, terima kasih Ibu Ina. Mungkin berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu untuk pemaparan yang begitu inspiratif dan membuka wawasan kita semua. Bapak Ibu gimana? Sudah dapat insight? Sudah. Baik. Kalau begitu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan ragu, langsung angkat tangan. Nanti tim kami akan membantu memberikan mikrofon untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Oke, baik di sebelah depan. Ibu. Selamat siang Bu Ina, melanjutkan pembicaraan tadi karena belum dijawab. Perkenalkan, nama saya Jemima, saya ibu 2 anak, Michael dan Mandy, keduanya sekolah di sini. Anak saya yang sulung sudah kuliah di Ciputra, ambil jurusan AI. Nah, untuk anak saya yang pertama ini saya tidak kesulitan karena dari kecil dia tahu passionnya apa, bakatnya apa, dan dia kekeh di situ. Walaupun badai menghalangi dia tetap gitu, dan kita orang tua support. Nah, anak saya yang kedua ini berbeda dan saya menghargai dia. Makanya saya berterima kasih juga kepada Regent School hadir di saat yang pas, saat saya galau Bu Ina hadir atas undangan dari Regent. Thank you Miss Nana, Miss Yvonne. Nah, ini Bu, anak saya yang kedua ini saat mendapat award seremoni ekonomi dari Regent, Mami saya mau ekonomi. Oke, jalan karena saya memang membebaskan gitu. Terus habis itu berikutnya dapat lagi Travel and Tourism Award. Nah, saat ngantar anak saya yang sulung ke Ciputra, di situ ada Travel and Tourism Business untuk penjurusannya. Mama Meme nanti mau kuliah ini. Nah, di situ saya mulai intervensi juga bukan ya, mengarahkan karena tapi nanti kalau saya salah minta tolong dibetulin ya Bu ya. Saya bilang gini ke anak saya, perkara nanti kamu ke Travel and Tourism Business, Mama nggak masalah. Cuma kalau untuk kuliah, ambil dulu yang payungnya lebih gede. Baru nanti kamu fokus. Lah kalau menurut saya, international business management. Karena nanti ujung-ujungnya kan juga bisnis. Seandainya dia berubah pikiran, masih ada jalan keluar gitu loh Bu, maksud saya. Nah, terus seiring waktu,
dia sudah sepakat bisnis, beberapa kali ini, barusan kemarin bisnisnya fail. Nangis nggak karu-karuan, memang nggak cocok di bisnis mah. Failnya berapa sih nak? 63. Ya ampun, dah apa-apa. Kan itu proses. Terus memang merasa cocok di mana? Maybe di psikologi. Loh, terus kok berubah-berubah begitu dan akhirnya dia melempar juga ke kami orang tuanya. Memang sebenarnya cocok di mana sih Ma? Batin saya, kamu aja enggak ngerti mana lagi aku begitu. Nah, tapi saya pengen hadir di kegalauannya dia gitu Bu. Saya pengen ambil peran saya sebagai orang tua. Nah di sini saya takut salah. Seandainya saya mengarahkan dia salah juga dia nanti 4 tahun enggak happy. Nah sementara dalam hidup saya kepingin anak saya happy sesuai passionnya dia. Tapi tadi Miss Yvonne bilang enggak sesederhana itu memilih jurusan sesuai passion. Saya bingung lagi gitu ya. Tapi intinya juga saya enggak kepingin anak saya happy di atas penderitaan orang tuanya gitu. Karena kalau sudah ambil jurusan itu terus dia enggak seneng, ganti lagi rugi waktu, rugi biaya. Saya yang menderita Ibu. Nah itu saya minta ditolongin bagaimana baiknya. Demikian, thank you. Ya, kelihatannya sederhana pertanyaannya, makanya saya nggak bisa langsung jawab tadi karena variabelnya banyak sekali Ibu. Ya. Jadi yang pertama dulu memang startnya dari profil kepribadian anaknya. Nah benar yang dikatakan Miss Yvonne, tidak sesederhana ngikutin passion. Passion itu terjadinya setelah kita mencoba, kita menguasainya, kita jadi passionate about it. Jadi ini research dari kalau nggak salah Yale University ya. Passion happens after we try something, we master it, we become passionate about it. Nah ini mungkin sedikit menjawab kenapa anak ibu begitu dapat award, apa tadi yang awal? Ekonomi. Nah langsung merasa, oh aku ekonomi. Kemudian ganti lagi dapat award tourism. Oh aku tourism. Ya, the sense of achievement itu yang bikin anak ketagihan. Nah ini tadi yang kasus saya bilang juga soal matematika yang terlalu dipuja dianggap kasta tertinggi. Sehingga kadang kita misleading. Anak-anak kita suka matematika. Padahal karena kita push dan ikut lomba. Jadi dia suka prestasi yang dia dapatkan dari matematika. Dari lomba matematika. Belum tentu sebetulnya dia akan tertarik bekerja di bidang-bidang terapan dari matematika. Gitu ya. Jadi makanya sulit kalau kita berangkatnya dari minat. Karena kadang-kadang minat itu perlu dipertanyakan lebih lanjut. Klien saya kelas 10 dia suka kimia, dia bilang aku mau ngambil jurusan yang ada kimianya. Kelas 11 ganti guru, dia gak cocok. Pokoknya aku gak mau yang ada kimianya. Nah jadi dibilang minat ini saya gak cepat percaya. Makanya kenapa saya sering sampaikan saran follow your passion kurang pas diberikan ke anak-anak SMA. Kalau mereka belum coba, mereka belum sampai menguasainya, mereka nggak akan bisa bilang ini passion aku mau follow yang ini. Belum. Ya, jadi makanya saya lebih menyarankan follow your profile. Karena profile itu ada bawaan. Nah, saya belum tahu profile anak ibu. Tapi kalau sekilas tadi yang ibu sarankan lebih yang general dulu, baru yang spesifik. Nah, tidak bisa digeneralisasi karena tadi tipe anak konseptor dan doer. Konseptor itu biasanya lebih tipe generalis. Doer biasanya spesialis. Nah, ujungnya nanti targetnya bisa sama, Bu. Jadi ibaratnya begini, kita mau menggambar. Kalau yang spesialis, sensing tadi, dia startnya aku mau gambar ikan. Temennya ikan ada ubur-ubur, ada rumput laut. Jadi laut gambarnya. Itu cara berpikir orang sensing nih. Tapi kalau orang yang intuitif, dia merenung dulu, dia nggak gambar dulu, kesannya dia nganggur. Nah dia mikirin konsepnya, aku mau gambar laut. The big picture dulu. Di dalam laut ada apa ya? Oh ada ikan, ada ubur-ubur, ada rumput laut. Nah hasilnya bisa sama, tapi proses berpikir di otak dua anak ini beda. Startnya dari mana? Beda kan.
Jadi untuk tipe konseptor memang banyak startnya dari yang general dulu. Misalnya klien saya ngambil bioteknologi. Nah itu masih luas, hewan, tanaman, manusia, research ya. Habis itu S2-nya dia biomedicine. Dia mau meneliti kanker. S3-nya kanker kulit. Makin lama makin mengerucut. Tapi bagi tipe spesialis yang sensing, setelah belajar kayak ala-ala di Indonesia ya, 2 tahun pertama general dulu gitu. Teori dulu. Tahun ketiga dia udah lupa. Yang 2 tahun dipelajarin mah udah hilang. Dia nggak masuk gitu. Jadi dia justru biasanya dari yang spesialis dulu, setelah dia pengalaman, baru dia bisa ngelihat the big picture-nya. Oh gitu. Baru dia bisalah ambil misalnya MBA gitu Bu. Nah dia bisa ngelihat. Tapi dia harus belajar learn from experience dulu. Sedangkan experience waktu apply kerja, dia masuk di satu area yang spesifik dulu kan Bu. Gitu ya, jadi saya nggak bisa memberi jawaban karena saya belum kenal anak ibu konseptor atau doer. Nah itu yang menjawab generalis spesialis. Tapi kalau hanya sekilas ngelihat dari cerita ibu saya, ini hanya dugaan saya, ada satu tipe kepribadian yang memang suka galau Bu. Tipe ini disebut the idealist. Kalau benar dugaan saya the idealist, makanya terakhir dia ada tetap minat di psikologi. Tipe idealist kalau kita bedah di IPA, Science, Technology, Engineering, Math, jarang yang ujung-ujungnya tertarik bekerja di 3 yang belakang, Technology, Engineering, Math. Tapi Life Sciences, yes. Yang lebih banyak kehidupan. Jadi kesehatan, makanan, lingkungan, biasanya dia punya interest ke sana. Kesehatan nggak cuma fisik tapi juga mental, ada hubungannya. Kemudian sisanya minatnya banyak di IPS. IPS tetap science, social sciences. Science tapi yang manusia, psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan itu udah satu rumpun tuh. Ya. Yang ketiga banyak juga minatnya di industri kreatif. Nah biasanya kalau kita udah tahu personality-nya, kita sebagai orang tua enggak kaget-kaget kalau dia berubah-ubah tapi berubah-ubahnya seputar ini. Jadi kalau saya ngelihat sekilas kayaknya anak ibu mungkin ada kecenderungan tipe the idealist sehingga kenapa bisnis dia nggak serak. Tadi fakultasnya sciences and art or service industry lah. Termasuk media and communication. Ya mungkin nurun ibu ya penulis media and communication. Gitu Bu ya, jarang yang kemudian tertarik ke faculty of business. Economics is different. Kalau dia tetap tertarik economics, itu lebih dekat dengan social science, Bu. Karena ekonomi pembangunan, ilmu ekonomi itu kan berkaitan dengan policy, kebijakan, pemerintah gitu kan. Nah beda dengan business management, operasional, mikro. Biasanya kalau benar tipe idealis dia nggak tertarik di fakultas bisnis. Gitu ya Bu, cuman saya nggak bisa menjawab spesifik untuk ibu karena saya belum tahu profil anaknya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ina. Ibu sudah puas? Iya, mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Apa semua sudah jelas dengan pemaparan Ibu Ina? Baik, oh ya silahkan sebelah kiri. Selamat siang Bu Ina. Pertanyaan saya, kebetulan anak saya kuliah psikologi di Universitas Nasional di Indonesia. Dan what you see the future hold for the career in psychology. Karena saya bilang untuk masuk di human resources, kan pilihan psikologi itu terapis or human resources ya kalau saya nggak salah. Dan what you see the future hold for the future education and for career as well. Thank you. Ya, memang psikologi itu termasuk top 5 pilihan anak-anak IPS Indonesia biasanya. Jadi kalau dibilang persaingan banyak, yes, saya ngamatin udah in the past berapa 12 tahun lah
Psikologi selalu masuk di dalam top 5 pilihan anak-anak yang IPS. Yang IPA pun kan juga ada yang kemudian tertarik ya. Nah, tapi memang mulai dari tahun lalu juga profesi-profesi di Indonesia mulai dibenahi. Nggak cuma mulai tahun lalu ya, pelan-pelan ya. Kayak arsitek. Di sini Bapak Ibu ada yang arsitek? Nggak ada. Itu juga profesi, itu juga dibenahin. Sekarang 7 tahun loh Bapak Ibu. Jadi pelan-pelan semua ya kesannya dipersulit ya. Tapi memang seharusnya begitu. Kita selama ini agak ngawur ya. Nah, psikologi sama. Jadi kalau memang mau berprofesi, punya license sebagai psikolog, itu S1 4 tahun di Indonesia, ditambah 1 tahun, 2 atau 3 semester, itu pendidikan profesi psikologi. Habis itu ya tentunya ini kayak dokter umum, nggak cukup ya zaman sekarang. Jadi harus spesialis dan subspesialis. Jadi mikirnya kalau mau ngambil psikologi harus agak panjang. Bahkan kalau di Amerika, di California, untuk berpraktek sebagai psikolog memang udah dari zaman dulu harus sampai S3 Bu. Itu pun waktu praktek tetap masih harus disupervise. Jadi nggak langsung kayak di Indonesia langsung dilepas counseling. Jadi memang profesi pelan-pelan dibenahi. Nah, jadi barang siapa yang punya makin license, specialist, menurut saya akan oke-oke aja bertahan ya. Ngelihat kebutuhan juga masalah terbesar udah diprediksi WHO. 12 tahun lalu saya seminar, masalah terbesar manusia by 2030 itu bukan kanker, tapi depresi. Sedangkan kita sekarang ini baru berasa banget ya, padahal ini sudah saya sebutkan 12 tahun lalu. Sekarang kita berasa banget, angka bunuh diri di kalangan remaja banyak sekali. Banyak yang tidak dimuat di media. Nah, jadi makanya saya bilang mental health tadi itu demand-nya tinggi. Cuman orang kita kurang spesialis, Bu. Ya, jadi tidak hanya psikologi, lewat jalur psikologi harusnya diperbanyak yang jalur health sciences tadi saya sebut, occupational therapy, speech pathology, itu tanpa ngambil psikologi mereka udah langsung spesialis. Sayangnya allied health professions ini di Indonesia ilmunya nggak cepat ditawarkan. Sehingga bagi yang punya peluang ke luar negeri, nah itu salah satu yang saya rekomen. Daripada psikologi lagi, dan lama. Kemudian kalau pindah-pindah negara, namanya profesi selalu butuh ambil license lagi dari negaranya. Jadi untuk psikologi, saya sarankan mikirnya satu paket. Jangan kayak S1 di Indonesia dulu, nanti S2 di Australia. Bukan nggak bisa, tapi ribet. S1 di Indonesia 4 tahun, di Australia S1 psikologi 3 tahun. Tapi kalau nilainya bagus, ditawarin 1 tahun honors. Dari honors, ini bisa langsung lompat S3 tanpa master. Tapi kalau nilainya nggak bagus, dia ngambil graduate diploma ditambah master. Jadi total 6 tahun. Nah, sehingga lulusan S1 Indonesia 4 tahun, harus disetarakan dulu nih, tahun keempat di Indonesia, dengan honors atau graduate diploma di Australia. Yang menyetarakan bukan kampus, tapi semacam HIMSI-nya. Ya, di sana Association of Psychological Society, APS. Nah, kita harus ngirim ke sana silabus dari kampus di sini, diterjemahkan dulu, bayar dulu, baru nanti muncul 1 lembar surat, sudah setara. Nah, baru itu bisa dipakai untuk daftar ke universitas. Jadi bukan nggak bisa, cuman kebayang ribetnya gitu ya. Jadi makanya lebih baik mikirnya sepaket. S1, S2 di Indonesia atau S1, S2 di mana di Australia tadi, atau dual degree. Dual degree kan udah dicocokkan. 2+2, 3+1. Nah itu mungkin lebih smooth peralihannya. Tapi karena di Indonesia sudah dibenahi, lulus dari Australia pulang ke Indonesia, saya menebaknya bakal harus ngambil lagi yang setahun pendidikan profesi. Tapi ini masih baru ya. Ini baru dugaan saya ya. Logikanya begitu bakalan ya, mesti ambil penyetaraan. Ya, semoga cukup menjawab ya Ibu. Baik, Ibu. Sorry Bu, tambah lagi. Prospek kerja kalau tidak menjadi psikolog, sebetulnya nggak cuma HRD ya Bu ya. Jadi banyak sekali dan saya sudah tulis di info letter saya,
khusus psikologi itu saya ada. Kalau mau dikirimin masih ada sih hard copy-nya saya punya. Nanti tinggal kontak tim saya. Jadi saya juga mau wawancara kerjaan-kerjaan lulusan psikologi tapi nggak mau jadi psikolog. Itu juga bisa. Nggak cuman HRD. Misalnya di media kerja di DAI TV itu ada. Karena orang-orang kreatif ngerti bikin acara yang lucu-lucu untuk anak TK, tapi kan moral values apa yang mesti ditanamkan untuk anak-anak audience yang TK gitu. Ya, nah itu mereka tetap hire psikolog. Ya. Baik Ibu, sudah cukup terjawab? Terima kasih Ibu Inali. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau mungkin sambil menunggu saya boleh bertanya, kami boleh bertanya pada Ibu Inali. Ini tadi menyangkut dengan pertanyaan dari orang tua Michael dan Mandy. Tadi kan Ibu Inali menjelaskan perbedaan kepribadian sensing dan intuition itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan apa yang cocok nantinya mereka. Dan bagaimana cara orang tua bisa mengetahui profil anak-anak mereka, Bu? Apakah anak-anak mereka itu sensing atau intuition? Apakah ada langkah konkret yang bisa dilihat sehari-hari ataukah harus mengikuti tes atau seperti apa kalau saran dari Ibu Ina? Ya sebetulnya paling efektif itu kan observasi ya. Apalagi zaman sekarang banyak informasi sih ya. Kalau orang tuanya ada waktu dan mau belajar kan bisa baca-baca zaman sekarang. Zaman dulu nggak ada ya. Nah jadi observasi di rumah melalui permainan-permainan. Dibantu juga sebetulnya idealnya guru TK, guru SD. Itu kan kerja sama orang tua dan guru yang kita harapkan. Jadi misalnya di rumah main Lego, itu kita beliin dua-duanya. Yang klasik iya, yang paketan iya. Untuk observasi. Nah kalau anak sensing biasanya lebih nyaman yang ada panduannya. Karena dia mau ngikutin step by step-nya. Setelah jadi helikopter ya udah sama dia dipajang aja tuh. Sementara yang intuitif biasanya kan imajinatif. Dia pengen bebas bermain dengan imajinasinya dia. Aku mau bikin naga, aku mau bikin kastil gitu, suka-suka. Nah, kalaupun cuman dibelikan yang paketan, ini banyak orang tua langsung buru-buru, jangan dibongkar lagi sayang, ini susah bikinnya gitu. Nah, padahal tujuannya mau observasi. Yang intuitif tetap aja habis jadi iseng dia dibongkar lagi, sekarang aku mau bikin naga. Gitu. Nah, sebetulnya itu tujuan kita beliin mainan itu Bapak Ibu ya. Bukan untuk supaya jadi pajangan yang indah. Untuk kita observasi anaknya. Terus masak. Anak saya cowok 2 tetap itu namanya life skill. Saya masukin dapur harus bisa masak. Kadang-kadang kita juga harus belaga cuek sebagai ibu yang gak ngurusin. Gak ada makanan gitu. Biarin. Coba harus survive ya. Nah yang langsung kelihatan. Yang satu sensing selalu nanya habis ini masukin apa. Habis ini masukin apa, butuh reference gitu. Sementara yang satunya, dia gak pernah liatin resep, iseng aja resep panggang sama dia digoreng, ya suka-suka lah. Ya. Nah terus tiap malam saya minta gantian pimpin doa, giliran. Nah yang sensing itu cenderung repetitif kan tadi ya, repetition. Berusaha untuk berbeda, tapi kelihatan lebih mikir gitu. Sementara yang satunya tiap mimpin doa ganti-ganti aja. Jadi kalau yang intuitif itu memang mereka nggak suka repetition. Jadi biasanya lebih berubah-ubah ininya ya. Nah, jadi dari keseharian itu kita jadi bisa ada gambaran. Memang nggak bisa hanya dari 1-2 kali kan, karena kita sebetulnya punya dua-duanya. Cuman mana yang lebih dominan. Tapi dari situ kita jadi bisa memberikan exposure. Misalnya anak saya yang pertama itu yang konseptor. Jadi karena sama-sama umur 1 tahun saya bacain buku. Kalau yang konseptor kan lebih suka wawasan. Jadi dia dengerin dengan happy gitu ya. Jadi tipe konseptor itu kadang kalau udah tertarik sesuatu dia penasaran. Dia pengen tahu lebih dalam. Kalau udah suka dinosaurus dia bisa hafal tuh nama-nama dinosaurus. Ntar ganti lagi pesawat dia bisa tahu tuh ini Boeing berapa-berapa. Ya, jadi yang konseptor itu anak saya 3 tahun, dia bisa nyebut nama-nama mobil. Ya, Kijang Innova gitu kan, Honda Jazz View gitu. Meskipun belum jelas
belum jelas ya, umur 1 berarti ya dia udah tahu nama-nama mobil gitu kan. Nah tapi ntar ganti lagi. Dia tahu ini kalajengking nggak bahaya mami, nggak apa-apa diambil. Bagi saya kalajengking ya tetap serem ya. Tapi dia bisa tahu karakternya gitu. Nah itu yang konseptor. Jadi waktu kelas 3 SD saya cobain. Ikutinlah science camp gitu. Nah pulang beneran dia excited sekali. Wah I can see ini DNA-nya banana katanya dia. Saya aja belum pernah lihat DNA ya. Sementara anak yang kedua saya perlakukan sama, kasih buku dibacain. Oh hancur dah semua buku. Disobek di ini. Nah dia selalu lebih kinestetik kan. Lebih ke 5 panca indera. Aku mau punya 6 packs, aku mau split, aku mau jadi pelari tercepat dunia. Very physical. Jadi dalam perjalanannya memang kegiatannya kan kalau bisa kita ikutin semua. Tapi pada kenyataannya kan ada limited budget, waktu gitu ya. Nggak mungkin kita ikutin semua. Tapi akhirnya kan sebagai orang tua kita nggak kaget-kaget. Anak saya yang gede sekarang udah kelas 12. Jadi pada saat dia considering material science, saya nggak kaget. Sekarang ganti lagi biotech, saya nggak kaget. Tapi kan tetap nyawanya science gitu. Nah sementara yang kedua udah aku mau pelihara sapi. Aku mau politeknik, mau agriculture, dia memang yang lebih doer sensing. Jadi lebih nggak kaget aja sih. Kalau kita bisa observasi anaknya. Ya, dengan exposure yang pas, pelan-pelan muncul minatnya. Gitu ya. Terima kasih Ibu Ina. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang terpikir lagi pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, di belakang ada Ibu, silakan Ibu. Halo, selamat siang Bu Ina. Saya Yunita dengan 3 anak. Kebetulan anak saya yang pertama sekarang sudah kuliah di I3L. Waktu itu anak saya yang pertama dari SMP sampai kelas 11 itu ngotot minta kedokteran. Suatu ketika dia akhirnya berubah pikiran, terus hilang kebingungan mau pilih jurusan apa, akhirnya ikut Inalim, terus Bu Ina waktu itu menyarankan dari hasil-hasilnya, menyarankan untuk masuk Food Science and Nutrition. Dan dari Bu Ina juga saya dapat masukan bahwa ada kampus I3L Kalbe Pharma di Jakarta. Jadi anak saya sekarang yang pertama udah kuliah di sana. Kendalanya sekarang adalah anak kedua, persis kayak ibu yang tadi. Anak saya yang kedua tuh galau banget gitu. Tahun lalu dia udah ikut tes sama Bu Ina. Hasilnya memang sesuai dengan minatnya dia waktu itu di bidang biologi. Ketertarikannya marin biologi kalau nggak salah. Terus yang bikin saya bingung adalah baru beberapa bulan terakhir ini dia berubah. Tiba-tiba menyimpang banget dari marin biologi terus sekarang berubah ke arsitek. Bingung saya jadinya. Maksudnya dalam artian kalau misalkan dari marin terus berubah jadi dokter hewan, saya masih inilah ya, masih ngerti lah gitu kan. Tapi tiba-tiba berubah ke arsitek, saya bingung dari mana gitu kan. Terus yang tadinya minat banget sama biologi, tiba-tiba dia bilang katanya biologinya susah katanya. Terus tadinya suka kimia, terus berubah lagi sekarang, katanya lebih suka fisika. Terus tiba-tiba mau jadi arsitek itu, jadi saya bingung. Maksud saya gini, sebaiknya apa yang saya lakukan gitu kan. Dengan perubahannya ini apa saya tetap harus mendukung gitu kan, atau sebaiknya saya tes ulang gitu untuk memastikan minatnya dia sebenarnya apa gitu, karena kelihatannya kok gampang banget berubah gitu sih. Terus pertanyaan saya selanjutnya adalah, kebetulan kan ada adiknya juga nih kelas 3. Kapan sih maksudnya timing yang tepat untuk dia melakukan tes gitu, untuk tahu minat dan bakat dan jurusan yang harusnya dia pilih gitu. Agar maksudnya nggak kecepetan, terus tiba-tiba dia masuk dalam fase dilema gitu, tiba-tiba berubah kayak anak saya nomor 2 gitu. Jadi kapan sih timing yang tepat untuk tes gitu? Untuk pertanyaan saya yang kedua. Makasih. Ya, oke. Nah sebetulnya dibilang menyimpang beda banget, enggak Bu. Jadi scientist and artist they are more alike than different. Jadi
seni dan sains orangnya sama. Ya, Dokter Tompi ya kan pagi operasi malamnya nyanyi ya kan. Leonardo da Vinci ya, scientist and artist. Gitarisnya Queen, ahli astrophysics, scientist. So ada buku The Originals by Adam Grant. Ada survei research, seorang scientist yang punya hobi seni, punya peluang lebih besar memenangkan Nobel Prize. Jadi kalau dibalik anak saya hobi seni, memang jangan buru-buru anak saya pasti ke seni gitu, enggak juga. Ya, artinya dia punya bakat jadi inovator unggul di bidang apa masih luas. Itu satu ya. Jadi kalau dibilang kaget enggak. Dari sains dia kan ke seni, arsitek. Kalau kaget itu dari marine biology dia mau computer science, dia mau accounting. Nah, itu kaget. Tapi kalau ke arsitek enggak kaget. Seni ya. Nah, tapi kalau saya nggak ingat anaknya, tapi kalau sepertinya termasuk the idealist tadi, siap-siap Bu, seumur hidup tipe idealist memang suka galau. Membuat keputusan aja memang selalu galau. Seumur hidup tadi bapak-bapak umur 50 masih galau. Jadi memang namanya juga the idealist. Mereka mencari keputusan yang ideal. Padahal dalam hidup nggak akan pernah ketemu. Makanya the idealist ini yang paling banyak datang ke saya untuk konsul karena mereka paling galau. Dan enggak cuman sekarang gitu ya. Nanti ke depan mereka akan terus galau. Nah, bukan berarti, ya tadi pertanyaannya bagus, jadi bagaimana kita harus bersikap. Kalau diubah sulit, memang dari sononya. The idealist suka bingung. Jadi penting dari profil kepribadiannya tadi. Kalau berubah-ubahnya masih di koridor yang tadi saya bilang, science sama art kan, science-nya either life science atau social science sama art. Kalau dia bilang mau quit, begitu dia menemukan biologi susah, tahun depan drop, kimia susah, tahun depan drop. Nah, kita sebagai orang tua sebetulnya harus menjaga, enggak, itu artinya bukan enggak cocok tapi kurang tekun. Karena harusnya sudah sesuai, cuman begitu ketemu kesulitan dia mau lari. Nah itu yang kita mesti mulai bedakan. Tapi kalau tahu-tahu dia ngambil programming terus dia mau quit, ya kasihan lah. Memang idealis biasanya bukan programmer, begitu ya. Jadi ada yang kita maklumin, ada yang enggak tetap ambil gitu. Jadi karena tetap ambil tapi kita tanya, kamu kesulitannya di mana? Oh enggak cocok, kadang kurang chemistry gitu sama gurunya ya. Apa kamu perlu mami cariin les lain? Guru yang mungkin siapa tahu lebih cocok gitu ya. Jadi jangan buru-buru diturutin kalau dia bilang sekarang aku enggak suka. Nah pokoknya aku suka, banyak anak kayak gitu. Saya tanya, kamu mau ambil apa? Bisnis. Kenapa bisnis? Ya pokoknya suka aja. Ya, kita sebagai orang tua jangan biarkan anak-anak yang galau membuat keputusan seperti itu. Kita harus gali, kenapa? Bayangan kamu setelah lulus bisnis, kerjanya ngapain? Modalnya dari mana? Kan gitu ya, kita pertanyakan. Karena kalau enggak, mereka kebiasaan membuat keputusan seperti itu. Aku mau married sama si A, kenapa? Ya karena suka. Sekarang aku mau cerai, kenapa? Karena udah gak suka. Gitu. Nah jadi harus dibiasakan membuat well-informed decision. Nah, jadi caranya minta anaknya membuat Excel untuk pros and cons listnya. Ya, what you like about it, what you don't like about it. Dia pasti akan nemu selalu yang nggak enaknya. Nah, jadi pada saat dia menentukan satu, dia udah tahu ada enaknya, ada nggak enaknya. Tapi nggak enak mana yang dia masih mau ambil. Jadi dia bertanggung jawab terhadap keputusannya. Supaya tidak, karena kecenderungannya nanti begini Bu, kalau dia katakanlah fail gitu, kecenderungannya kan orang lebih nyaman menyalahkan pihak lain daripada memang sayanya gitu ya. Ini gara-gara dulu saya jurusannya salah, kan lebih enak daripada orang lain kok bisa bisnis, berarti dia gara-gara ngambil jurusan bisnis. Ini gara-gara aku nggak ngambil jurusan bisnis, aku nggak bisa berbisnis. Lebih enak begitu daripada bilang memang profil aku nggak cocok sih memang untuk jadi pengusaha. Kan nggak enak ngomong gitu. Sulit untuk menerima.
Jadi satu kata kunci untuk idealist yang perlu dipelajarin sebetulnya simple, kelihatannya simple tapi not simple for them. Acceptance. Bisa menerima bahwa saya nggak ideal and nobody is. Dan biasanya tipe idealist itu peduli judgment orang terhadap dirinya. Mereka butuh afirmasi, mereka butuh recognition. The idealist itu peduli apa kata orang. Sehingga dia di lingkungan mana kalau orang menganggap itu bagus, misalnya tadi matematika keren gitu, aerospace engineering keren, mungkin dia akan merasa aku tertarik ke sana gitu. Tapi dia pindah negara ke Finlandia, mungkin dia akan tertarik aku mau jadi guru. Karena di sana guru itu dipuja-puja. Ketemu guru kayak di sini ketemu dokter. Wah, morning miss, waduh dihormatin banget, ini orang paling pinter sedunia gitu di sana. Karena masuk pendidikan di Finland lebih sulit dari kedokteran. Nah, jadi persepsinya beda, tipe idealis akan pengen ke sana lagi gitu, pengen nurutin lah gitu ya. Nah, jadi siap-siap kalau dapat anak idealis seumur hidup memang mereka suka galau, tapi yang harus diajarkan bukan dia mantap milih jurusan apa enggak, dia harus membuat list dan belajar membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab sama keputusannya. Itu yang lebih penting. Bukan masalah jurusannya. Selama itu tadi masih di koridornya dia, science and art, fine. Tapi dia tetap akan ketemu hal yang dia nggak suka. Di arsitek pun dia akan tetap ketemu dosen yang killer. Dia udah bikin semalaman, dosen tinggal bilang, hah ini apaan konsepnya nggak jelas misalnya, ganti lagi. Wah bisa nangis-nangis ya. Karena dia akan ketemu klien yang seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kita latih. Saya ada klien sudah lulus kedokteran, lagi internship di rumah sakit, dan ya biasa lah ya di Indonesia itu kadang ada senioritas, jadi dia disuruh 60 jam seminggu, nggak dikasih lembur, padahal harusnya 50 jam seminggu. Jadi dia langsung quit, aku nggak mau jadi dokter. Gitu. Padahal udah selesai nih pendidikan dokternya. Sekarang aku mau jadi animator. Nah, kan nggak jauh Bu, science and art. Udah belajar dia animasi, bisa jadi animator. Terus minta quit lagi. Masa klien jam 12 malam ya minta revisi, jam 7 pagi disuruh submit, nggak mau jadi animator. Ya akhirnya tadi penderitaan kembali ke orang tua. Jadi dia minta lagi dikuliahkan S2 ke luar negeri, barulah diajak ke saya. Nah, jadi padahal profil kepribadiannya udah benar, cuman kurang grit ya. Tapi kalau kamu memang mau, ya berarti biaya sendiri, nggak apa-apa mau ganti-ganti jurusan dalam hidup, ganti kerjaan boleh, tapi dia harus tanggung jawab dengan keputusannya, bukan mami yang nanggung, yang bertanggung jawab dengan bayarin terus kan gitu. Nah itu yang kita harus ajarkan Bu, ya. Jadi how to make decision. Ya ganti-ganti dia boleh tapi tanggung jawab sama keputusannya. Tapi tetap di koridornya udah oke kok Bu. Seni dan sains. Ya. Kalau untuk tes ulang sebetulnya nggak perlu. Karena alat tes kalau buat saya hanya untuk saya kenal anaknya sih. Ya, jadi alat tes itu bukan ramalan nasib atau ramalan takdir. Nah, jadi kalau sudah kenal anaknya dan berubah-ubahnya kan kita nggak kaget ya Bu ya. Kemudian kapan waktu yang pas? Nggak ada waktu yang pas. Sebetulnya tergantung tiap individu dan keluarga. Karena anak lahir tadi ada bijinya ya, buah mangga, apel, apa jeruk. Tapi kan tergantung pupuknya. Kalau pas dia bijinya apel, misalnya katakanlah dia memang wah they make excellent athlete. Biasanya anak-anak kayak gini ada gitu. Terus dia lahirnya ada nih klien saya, kedua orang tuanya atlet nasional. Udah dapat pupuk ya. 3 anaknya atlet semua. Sekarang yang satu jadi coach di Kanada, coach badminton. Nah, tapi kalau aslinya biji buah apel, tapi lahir di keluarga yang mager, nggak ada yang olahraga, ya kan? Nah kan beda lagi, anak ini nggak dapat pupuk. Nah jadi mungkin dia belum mateng-mateng. Kelas 12 pun datang ke saya, bisa aja nggak punya minat sama sekali, kepribadian ke sini, minat ke sono, masih nggak keruan gitu, nggak pas pupuknya. Jadi dibilang waktu yang pas sulit, karena tiap keluarga beda-beda.
budayanya juga beda-beda, ekspektasi beda-beda, values orang tua juga beda-beda. Jadi kadang ini yang menyebabkan kematangan tiap anak beda-beda usianya. Nah, tapi kalau di sertifikasi yang saya miliki ada minimalnya, minimal 14 tahun. Kalau yang masih anak-anak kecil itu soalnya bentuk psikotesnya lewat gambar dan seringkali masih harus didampingi psikolognya waktu mengerjakan tesnya. Nah, itu yang saya nggak ada waktu ya. Oke, semoga menjawab ya Bu. Baik, terima kasih. Sudah terjawab Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu. Ya, silakan, ada Bapak di depan. Terima kasih Bu Ina, sangat insightful banget dari tadi pengalamannya Bu Ina, tentu saja udah banyak sekali ya. Saya tertarik justru yang terakhir tadi dibilang masalah grit-nya itu. Ya tentu kita semua di sini orang tua kan ingin yang terbaik buat anak. Kalau bisa supaya nggak susah hidupnya, kan itu inti kita ya mau membesarkan anak. Ada tips nggak mungkin dari pengalaman Bu Ina terkait anak yang mungkin masih labil, yaitu berpindah-pindah itu kan bisa terjadi anytime. Cerita tadi sudah selesai dokter pun masih bisa pindah ke yang lain gitu ya, berubah pikiran. Ada tips nggak? When do we draw the line? Sebagai orang tua katakanlah kalau dia mau pindah 5 kali pun kalau secara finansial kita nggak problem, kita mau jadi orang tua yang suportif, bisa aja kan kita, ya udah ayo yang penting kamu mengejar passion kamu gitu kan, bisa aja kita bisa mendukung gitu. Cuman ada tips nggak kapan kita draw the line? Oh kamu udah 22 tahun, nggak bisa lah Bapak nggak mau support lagi kalau kamu pindah karir gitu katanya. What's the tips mungkin dari pengalaman Bu Ina dengan klien-kliennya? Makasih Bu Ina. Ya, yang paling utama nomor 1 tips dari saya, literasi keuangan Pak. Ini yang paling kunci, karena di Indonesia ini kita nggak punya culture kayak di negara maju. Seperti misalnya waktu saya ke Australia, lulus SMA ke Australia, saya cukup kaget. Jadi satu kelas ditanya, siapa di sini yang waktu itu masih sekolah bahasa. Zaman dulu kan udah langsung berangkat aja gitu ya, dolar masih berapa nggak pakai IELTS. Siapa di sini yang masih dibiayain orang tua? Saya mikir ini pertanyaan apa ya? Ya pastilah kita dibiayain orang tua gitu kan. Ternyata enggak, cuman 2 orang yang angkat tangan. Cuman saya sama orang Korea gitu ya, sama manjanya ternyata sama kita gitu ya. Nah, sebelah saya orang Hong Kong, saya kaget. Loh, kamu nggak dibiayain orang tua? Ya enggak lah, ya kita kerja gitu. Kita kerja dulu banting tulang baru bisa ke sini gitu. Nah, itu membuat saya kaget juga. Nah, kemudian waktu kuliah ngobrol sama dosen, dia bilang, anak saya 18 tahun ya udah harus istilahnya di kick out lah dari rumah. Ya dia udah harus berpenghasilan sendiri gitu. Sementara kita kan dan di sana misalnya udah lulus kuliah, tinggal di basement orang tua, itu kan kesannya udah langsung malu ya. Culturally itu udah malu. You still live in your parents' basement gitu kan. Nah, sementara di kita kultur itu nggak ada. Bahkan sampai kawinan, dibiayain orang tua, operasi sesar anak, cucu, masih dibiayain lagi. Dan itu hal yang wajar. Sehingga anak tidak punya batasan sampai kapan saya bisa terus bergantung sama orang tua. Nah, ini penting sebetulnya. Bahkan banyak orang tua kan nggak mau anaknya hilang gitu kan. Nah, ini perusahaan saya yang bangun, kalau bukan buat kamu buat siapa? Tapi kepengen anaknya punya grit. Ya nggak bakal. Karena anaknya mikir aku fail pun toh udah disiapin perusahaan sama Dedi. Nah, ini yang jadi kendala. Paling bahaya sebetulnya kalau anak tahu orang tua kaya, sebetulnya itu bahaya ya, karena dia jadi gampang quit tadi. Kalau anak saya sudah saya kasih tahu dari SD, pokoknya mami cuman bayarin kalian sampai S1, udah. Supaya mereka terus mikir, wah ini anak saya yang gede kan sekarang kelas 12, ya berarti tinggal 4 tahun lagi. Nggak ada tuh dia mikir bahwa nanti ya sampai master, sampai PhD minta mami, enggak. Padahal dia mau jadi saintis, untuk saintis minimal S2. Lebih bagus S3. Tapi dia sudah bilang, nanti aku mau, padahal ada program yang paket, langsung S1, S2 gitu kan. Nah tapi dia malah memilih yang S1 aja dan dia bilang saya akan cari beasiswa untuk S2. Nah jadi otomatis di pikirannya dia,
S2 saya harus nyari usaha sendiri gitu. Karena udah dari SD tuh saya ini pokoknya sampai S1. Mami cuman biayain sampai S1. Ya, jadi literasi keuangan ini yang tips dari saya nomor 1. Seringkali orang tua lupa. Meskipun Bapak Ibu merencanakan anaknya nanti melanjutkan, jangan kasih tahu. Karena itu bagi mereka itu safety net. Saya mau wawancara salah satu bilioner Indonesia di Surabaya. Sekarang udah generasi kedua. Anaknya 3. Waktu selesai kuliah, 3-tiganya mau masuk ke perusahaan orang tua nggak boleh. Papahnya bilang perusahaan saya baik-baik aja, kalian kerja di luar. Dan yang sekarang jadi CEO-nya anak pertama itu kerja di luar nggak 1-2 tahun, 10 tahun. Jadi harus membuktikan dulu tanpa bantuan orang tua memang bisa survive dan sukses. Berarti kalau melanjutkan bisnis orang tua, bisnisnya aman ya. Kalau di tempat lain aja dia nggak bisa mau lanjutin bisnis saya gitu kan. Makanya generasi ketiga cenderung menghancurkan banyak ya jadinya. Ya, ada istilah the curse of the third generation jadinya. Nah, karena didikannya. Jadi nomor 1 saran saya literasi keuangan. Jadi ada klien saya bahkan dia udah kerja di Tokopedia gaji 12 juta di Jakarta nih. Bisa hidup lah 12 juta ya. Itu dia baru lulus 4 tahun lalu. Jadi setelah kerja 4 tahun gajinya 12 juta. Waktu kerja zaman pandemi work from home full. Happy dia. Begitu setelah pandemi kerja 4 hari dari office. Capek katanya dia. Jadi langsung dia quit bulan depan. Jadi begitu 4 hari seminggu dia langsung quit bulan depannya. Waktu itu Mei dia bilang Juni saya udah quit Bu Ina. Dia minta duit ke maminya lagi untuk jalan-jalan 1 bulan ke Amerika. Nah jadi dia bilang, dari dulu Bu Ina impian saya itu jadi penyanyi teater. Tapi gak pernah disupport sama mami. Nah maminya bilang, ini anak pertama Bu Ina, dulu ekonomi kami belum mampu. Langsung di snap sama anaknya. Kalau belum punya duit ya jangan punya anak. Langsung nangis maminya kan di ruangan saya. Saya bilang, kamu dulu kan dibiayain les nyanyi. Nyanyi kan gak perlu biaya, beli piano ya kan. Tapi kata mami setelah 1 bulan kamu quit. Ya harusnya jangan dibiarin quit dong, jadi push dong. Salah lagi maminya. Tapi dibalik itu kenapa? Ya karena dia mau memanipulasi ibunya. Supaya ibunya merasa bersalah dan mau membiayai dia jalan-jalan ke Amerika. Ya. Nah, jadi itu yang seharusnya no. Kamu sudah punya penghasilan 12 juta sebulan. Sambil kerja, kamu mau start jadi penyanyi teater. Di Jakarta ada IKJ. Ngapain tahu-tahu langsung Hollywood gitu. New York. Belum tentu keterima juga di sana. Saya tanya, kalau mau jadi artis, itu 100% depends on the market, depends on the audience. Itu bidang yang 100% tergantung dari selera pasar. Bukan tergantung dari saya. Saya nggak bisa bilang kamu bakal sukses apa enggak gitu ya. Sebagus-bagusnya suara saya ya nyanyi di kamar mandi. Tapi kalau nggak dibeli oleh market percuma. Jadi yang paling penting adalah action. Kamu udah punya nggak YouTube channel sendiri, TikTok channel sendiri gitu kan. Nah zaman sekarang kan bisa gitu kan. Start dari sana untuk punya audience. Alasannya banyak banget. Loh karena kan itu masa pandemi kan mana ada audisi bla bla bla. Zaman sekarang audisi malah online, gampang dibanding zaman kita dulu ya. Kan tinggal publish aja. Ada penyanyi dari Papua aja saya suka, saya follow tuh. Ya bisa dari Papua, nggak usah ke Jakarta. Sampai saya kasih pertanyaan terus sampai dia bilang, sampai dia ngaku, iya sih sebetulnya saya belum pede aja sih. Jadi seringkali kita nuding. Ini gara-gara mami nggak support, gara-gara padahal dianya yang nggak pede. Nah, kita bantu dengan pertanyaan, questions, ya. Kenapa bisa nggak ini sampai yes, dia nggak pede. Ya untuk pede ya, kalau langsung ke New York ya sebetulnya kan lebih nggak ini ya, start aja kamu udah bisa biaya sendiri, mami nggak akan bayarin lagi, start dari IKJ aja dulu kursus, gitu. Ya, jadi harus ada batasan usia.
Sampai usia berapa Bapak Ibu berharap anaknya mandiri, dan itu sampaikan ke anaknya. Supaya dia nggak punya ekspektasi unlimited ya. Bahkan ada anak yang menjawab, toh duit orang tua saya nggak bakal habis. Maminya kaget, nggak nyangka kalau anaknya berpikir begitu. Nggak nyangka. Ya, jadi harus dikasih limit Bapak Ibu ya. Oke, semoga menjawab. Satu tips dulu, literasi keuangan dan kasih batasan. Sudah Bapak, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Ina. Ya, terima kasih Ibu untuk insight yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dalam pertanyaannya dan jawaban yang luar biasa. Kami harapkan untuk Bapak Ibu dapat insight dan dapat mengenal lagi anaknya dan bisa juga mengarahkan dengan benar. Baik, semoga semakin banyak orang tua yang terbantu dan mendampingi anak menentukan jurusan terbaiknya. Baik, kalau begitu sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran dan ilmu yang telah Ibu Ina bagikan kepada kami semua, pihak sekolah telah menyiapkan souvenir kenang-kenangan untuk Ibu sebagai narasumber kami. Kami mengundang Miss Yvonne untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan cenderamata. Iya, silakan. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Ina Lim. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Parent Seminar. Terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Ina Lim. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Ibu Ina Lim. Terima kasih Ibu. Juga kepada seluruh orang tua yang sudah hadir berpartisipasi dengan antusias. Semoga sesi hari ini memberikan inspirasi dan wawasan baru ya Bapak Ibu bagi kita semua dalam mendampingi anak-anak kita menemukan arah dan masa depan mereka yang penuh makna. Baik, sebelum kami akhiri Bapak Ibu, kami mohon untuk berkenan mengisi feedback form melalui QR Code yang tersedia sebagai bahan evaluasi dan refleksi kami untuk acara berikutnya. Setelah ini acara sudah selesai Bapak Ibu, kami juga mengingatkan agar Bapak Ibu tidak ada barang pribadi yang tertinggal dan di depan tersedia snack yang dapat Bapak Ibu ambil di depan multi-purpose hall. Baik Bapak Ibu, kalau begitu saya Miss May dan juga rekan saya Miss Nindi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Regents berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.